Dave si pemberani. Dahulu kala, di hutan yang sangat lebat, ada seorang penyihir tua. Dia lelah karena dia telah berkeliling dunia untuk mencari pencuri, si jahat yang telah mencuri harta karunnya. Aku telah menunggu lama untuk meletakkan tanganku di atas hartamu. Sekarang kau sudah tua dan lemah. Akhirnya aku mendapatkannya. Jika kau ingin hartamu kembali, penyihir tua, datang dan dapatkan dari luar sungai besar. Hei jahat, kau tidak tahu tentang kekuatanku. Aku akan menemukanmu dan aku akan melawanmu lalu mengambil semua hartaku kembali. Sekarang dia tahu di mana si jahat tinggal. Dia datang dan menetap di dekat sungai besar. Tetapi penyihir itu sudah tua, dan meskipun dia memiliki sihir, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Dia membutuhkan bantuan. Di luar hutan, ada sebuah desa kecil. Penyihir itu memikirkan rencana untuk mendapatkan bantuan. Ayo cepat, kau itu lambat sekali. Tidak peduli seberapa beras kami berusaha, kami tidak dapat mengejarmu. Datanglah padaku, nak. Ada pekerjaan untuk kalian. Ketika mencoba untuk melompat pada bola, Dave jatuh dari bukit dan bangun di pondok penyihir. Wah, siapa kau? Apa kau seorang penyihir? Iya, aku seorang penyihir. Apakah aku terlalu jelek dan menakutkan untukmu hanya karena aku berbeda? Aku tahu tidak ada manusia yang akan menolongku. Jadi aku harus menipumu untuk datang ke sini. Tapi pergilah, aku masih memiliki sihirku. Aku akan mengaturnya. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kalian semua manusia seperti itu. Apa kalian pikir semua penyihir itu jahat? Seolah-olah tidak pernah ada manusia yang jahat. Pergilah. Aku minta maaf. Tolong katakan padaku, Bibi, apa yang bisa aku bantu? Apakah kau yakin? Iya, aku hanya memiliki satu permintaan. Orang tuaku sangat khawatir. Bisakah kau melakukan sihir sehingga mereka tidak mengkhawatirkanku? Lalu aku akan melakukan apapun yang kau minta. Sangat baik. Aku akan memberi mantra pada desamu bahwa semuanya akan berhenti sampai kau menyelesaikan tugasmu. Terima kasih. Kau pasti lapar, anak muda. Ini dia. Makanlah. Ini enak sekali. Apa ini? Makanan penyihir istimewa. Aku akan memberimu lebih banyak. Makanlah sebanyak yang kau mau. Dave makan sepuas hatinya, dan kemudian penyihir memberitahunya tugas yang harus dia lakukan. Si jahat yang tinggal di luar sungai besar. Dia telah mencuri harta berhargaku. Aku terlalu tua untuk melawannya. Aku ingin kau yang mendapatkannya kembali untukku. Tapi aku tidak punya sihir atau kekuatan. Aku hanya seorang anak kecil. Aku akan meminta roh baik untuk memberimu kekuatan dan kebijaksanaan. Tapi untuk itu kau harus menyenangkan mereka. Bagaimana aku bisa menyenangkan mereka, Bibi penyihir? Kau harus berpuasa sampai semua roh baik datang dan memberkati dirimu. Berbaringlah di sana dekat perapian sehingga kau tidak kedinginan. Aku akan meminta semua makhluk di hutan untuk datang dan menemanimu saat kau berpuasa. Seperti katamu, Bibi, aku akan membantumu.
Lalu Dave berbaring di dekat api dan semua makhluk di hutan bergiliran untuk menemaninya. Dengan cara ini, 20 hari berlalu. Suatu malam, ketika Dave sedang tidur, dia mendengar bisikan samar ketika roh-roh berkumpul di sekitarnya. Pagi berikutnya, penyihir itu datang kepadanya dengan semangkuk makanan. Kau telah berpuasa selama 20 hari. Kau anak yang kuat. Kau pasti sangat lapar. Ini, makanlah. Terima kasih. Apakah semua roh baik datang kepadamu dan memberkatimu hadiah? Oh, tidak. Beberapa roh datang, tetapi yang lainnya menjauh. Mereka memberitahuku bahwa aku belum cukup berpuasa. Itu artinya kau masih harus berpuasa lagi. Maukah kau melakukannya? Aku sudah berjanji untuk membantumu, jadi pasti aku akan bantu. Dan anak muda itu berbaring di dekat api sekali lagi. Dan semua makhluk hutan datang kepadanya untuk menemaninya. Dengan cara ini, 10 hari lagi berlalu. Dan suatu malam, roh-roh baik datang padanya. Pagi berikutnya, penyihir membawakan Dave makanan dan bertanya lagi padanya. Apakah semua roh baik datang kepadamu dan memberkatimu hadiah? Oh, tidak. Beberapa roh datang, tetapi yang lainnya menjauh. Mereka memberitahuku bahwa aku belum cukup berpuasa. Itu artinya kau harus berpuasa lagi, anakku. Maukah kau melakukannya? Aku sudah berjanji untuk membantumu, jadi aku akan membantu. Dan kali ini ketika Dave berbaring, roh-roh itu kembali. Kami senang dengan tugasmu. Kami akan memberikanmu semua hadiah kami. Kau sekarang kuat, bijaksana, dan kau akan menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai keinginanmu. Dave dan sang penyihir senang. Mereka berterima kasih kepada roh, dan sekarang saatnya bagi Dave untuk membawa kembali harta penyihir dari si jahat. Si jahat mengambil semua emasku, dan dia mengambil jembatan ajaibku. Sebuah jembatan yang aku buat dengan menggunakan semua kekuatan sihirku. Jembatan yang bisa terbuka untuk membiarkanmu menyeberangi sungai atau menjadi cukup besar untuk membuatmu menyeberangi lautan. Sebuah jembatan yang bisa mencapai langit atau membawamu turun ke bumi. Kau harus membawanya kembali untukku. Roh-roh telah memberikanku kekuatan dan juga kecerdasan. Aku yakin aku akan dapat membawanya kembali. Pakai ini dan jangan takut. Kalau kau mempercayai mereka, mereka akan membuatmu berjalan di sungai besar dan kau akan bisa menyeberanginya. Aku akan melakukannya. Akhirnya Dave meninggalkan rumah penyihir dan pergi menuju sungai besar. Sungai itu mengalir deras, kuat, dan menakutkan. Dave takut melangkah ke dalamnya. Tapi dia sudah berjanji pada penyihir itu. Dia tidak bisa kembali. Jadi, dia menguatkan dirinya. Dia mencoba melangkah ke air sekali lagi. Dave menyeberangi sungai dan mencapai rumah si jahat. Dia mengintip melalui jendela. Dia melihat ruangan itu penuh dengan kantung emas dan jembatan itu berdiri di sudut. Melalui jendela dapur, dia melihat juru masak menyiapkan makanan yang sangat besar untuk si jahat. Dave memikirkan sebuah rencana. Dia menjadi kecil, naik ke dapur melalui jendela, dan bersembunyi di balik toples cabai merah. Ini enak.
Tuan ada di sini. Maka Dave si pemberani membawa si jahat dan seluruh rumahnya dengan emas penyihir dan jembatan sihir. Lalu kembali ke rumah si penyihir. Aku membawa kembali bukan hanya harta karunmu, tetapi juga si jahat. Sehingga kau dapat menghukumnya sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah berpikir untuk mencuri dari siapapun lagi. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Sekarang, di sini dia akan tinggal selamanya. Dan dia tidak akan pernah bisa melukai orang tua atau orang lemah lagi. Itu adalah akhir dari cerita si jahat. Tapi penyihir itu sangat berterima kasih pada Dave. Terima kasih anak kecil, aku sekarang bisa kembali ke duniaku. Dave si pemberani, kau telah banyak membantuku. Katakan, apa yang bisa aku bantu? Silakan minta apa saja padaku. Bibi, biarkan aku kembali ke rumah seperti aku dulu. Aku tidak menginginkan kekuatan, tidak ada sihir khusus. Karena kita manusia tidak tahu kapan kita akan menyakiti orang lain dengan itu. Roh-roh itu telah memberkatimu dengan kebijaksanaan sejati, Dave. Kau sangat baik. Aku akan mengirimmu kembali sama seperti dulu. Tapi karena kau telah mendapatkan kekuatanmu, mereka akan kembali padamu pada hari kau membutuhkannya untuk benar-benar membantu seseorang. Kami bangga denganmu, Dave pemberani. Dan akhirnya, Dave kembali ke rumahnya. Dan penyihir itu kembali ke dunianya di seberang bintang-bintang dengan harta dan jembatan berharganya.